Mari ke depan. Di depan, di depan, di depan. Oke, Beli Ardike sama Beli Suparsa waktu presentasinya adalah 12 menit, ya. Mic-nya satu aja. Mau coba maju mundurnya boleh, silakan. Next-nya yang ini. Kalau yang mau balik, tadi yang sebelah, ya. Waktu presentasi, timekeeper-nya ada di depan, nanti akan dilihatkan dari laptop. Waktu selesai, maka presentasi akan kita hentikan, ya. Karena kita ada sesi tanya jawab 3 menit. Sudah siap? Siap. Timekeeper bisa dimulai, waktu dimulai dari sekarang. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, salam nama budaya. Perkenalkan, saya Mayan Gede Ardike. Dan saya adalah Irmade Suparsa. Kami dari Desa Wisata Taro. Bapak Ibu mungkin sudah sering ke Bali, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu di Bali itu kalau ke Bali itu kepinginnya lihat apa, gitu ya. Mungkin ada yang kepingin lihat apa kalau ke Bali, Bapak Ibu? Pantai, betul. Ada 150 lebih pantai yang ada di Bali. Dan Bali itu juga dikenal dengan Pulau Seribu Pura. Ada banyak sekali pura yang ada di Bali. Dan Bapak Ibu mungkin belum tahu, pura tertua di Bali itu ada di desa kami. Dan desa tertua di Bali juga ada di Desa Taro. Mungkin Pak Wali Sponsor bisa. Ya, saya sambung lagi. Jadi kalau Ibu Bapak sudah mengenal Bali, perjalanan wisata kita tuh belum lengkap loh tanpa mengetahui desa tertua yang ada di Bali itu di desa kami, Desa Taro. Nah, jadi kita akan mengajak Ibu Bapak untuk mengenal desa lahirnya desa adat dan sumba di Bali itu di Desa Taro. Nah, kami mau mengajak menjelajah desa tertua di Pulau Dewata, yaitu di Desa Wisata Taro. Jadi aktivitas desa kami itu ada banyak ya. Jadi pertama kita akan mengawali dengan mengunjungi Pura Gunung Raung ya. Ya mungkin sampai ya, silakan. Iya, Bapak Ibu, ini adalah peninggalan dari abad keempat sebelum Masehi. Pura Agung Gunung Raung. Candi ini merupakan candi tertua di Bali dengan arsitektur abad keempat dan penggabungan dari arsitektur Bali kuno. Ini masih alami, tanpa cat dan tanpa botol untuk halamannya. Dan masih ada peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Pura Agung Gunung Raung ini. Ada penjenengan Kukul Katik Selegui. Ya, itu kami yakini merupakan sebuah kentongan yang terbesar di Bali. Tidak ada lagi kentongan yang selain Katik Selegui ini. Dan juga ada keunikan lain. Di pura lain ada candi lain tidak ada di Bali. Ada 4 pintu masuk untuk menuju ke areal pura. Itu. Dan ini adalah Lembu Putih, suci Desa Taro. Mungkin Pak Suparsa. Ya, jadi Lembu Putih Taro itu juga menjadi sebuah ikon di desa kami, Desa Taro. Jadi satu-satunya dari dunia itu di Taro, karena Lembu Putih Taro itu memiliki ciri khas bola mata itu ada nuansa putihnya. Jadi ini merupakan peninggalan seorang Mahayogi, Manasimal Kandia. Kami di Bali meyakini sebagai wahana Dewa Siwa. Kemudian ini seperti saya katakan tadi satu-satunya ada di dunia. Nah, setelah kita mengunjungi ini, kita akan mengajak Ibu Bapak di desa tertua, yaitu meninjau yang kita berikan adalah Blossomo Village. Brandingnya adalah Semarate Blossomo Village. Mungkin sudah yang saya sampaikan. Iya. Ini merupakan sebenarnya ini sudah lama. Ini konservasi hutan bambu. Ini komitmen kami di Desa Wisata Taro dengan tagline-nya Art Eco Spiritual Destination. Kami mengkonservasi hutan-hutan yang ada di desa kami. Salah satunya ini, konservasi bambu. Ini dibikin cantik dan di bawahnya ada pemulukatan yang namanya Semarate. Dan ini juga diyakini oleh masyarakat kami di Taro dan Bali, kalau melukat ke sana yang hubungannya kadang-kadang kurang harmonis ya Bapak Ibu, itu akan merekatkan kembali saat berkunjung ke sini. Tempatnya cantik, ada pendopo besar, dan terakhir pernah diadakan ASEAN Forum di sini, dihadiri oleh 10 negara Asia. Ya. Kemudian setelah kita melihat konservasi atau observasi hutan bambu, kita akan mengajak Ibu Bapak untuk melihat namanya Lembah Bidadari.
Nah, kenapa namanya seperti ini? Satu, di samping tempatnya memang eksotis, ini merupakan diyakini oleh masyarakat kami sebagai mata air suci untuk meningkatkan kewibawaan. Nah, di sini sudah dikenal sebagai mata air suci dan banyak wisatawan juga datang ke tempat ini. Kemudian setelah kita mengunjungi Lembah Bidadari, kita akan mengajak Ibu Bapak mengunjungi hutan peninggalan sejarah, yaitu namanya Alas Sarowade. Ya, tadi kalau Lembah Bidadari itu kami yakini, bahkan saya waktu kecil sampai ngintip bidadarinya Bapak Ibu. Ya, karena di sana dikenalnya Lembah Bidadarinya mandi di hari-hari tertentu di sana gitu. Nah ini Alas Sarowade. Ini merupakan keseriusan kami di desa wisata dalam melestarikan alam beserta dengan lingkungannya. Hutan namanya Alas Sarowade itu diambil dari nama Taru sebelum dinamakan Taru. Sarwa ada atau serba ada, ya. Di sini semuanya ada. Tanaman upacara, tanaman pangan dan juga tanaman langka tentunya. Ini merupakan tempat yang disakralkan kalau kami di Desa Taru. Nah selanjutnya ini ada tingkat level trekking. Ya mungkin Bapak Ade bisa jelaskan. Ya, mengawali aktivitas trekking, wisatawan juga bisa melakukan trekking dan cycling. Trekking kita dari tadi Alas Taro, Dukan Taro, kita menuju tingkat river trekking and waterfall. Di sini juga ada wisata spiritual, yaitu pengelukatan, ada air terjun di ending point-nya, kemudian ada juga mata air campuhan, ada pertemuan dengan mata air yang kita yakini sebagai healing seperti itu. Kemudian berikutnya kita mengenal Subak Taro. Jadi Subak Taro seperti kita jelaskan tadi, inilah cikal bakal lahirnya di desa kami dengan pertanian organik. Nah, dari kita menjaga ekologi alam, an eco spiritual destination, dengan pertanian organik kita dikasih bonus kunang-kunang. Mungkin namanya boleh saya jelaskan. Ya, nah ini dengan komitmen kami, keseriusan kami dalam menjaga alam, muncul lagi Bapak Ibu kunang-kunang. Dulu di desa kami juga sudah langka ya, udah jarang sekali kelihatan kunang-kunang. Tapi dengan adanya depot organik, pertanian organik, ini kan subak pertama di Bali ya. Kita akan kembalikan tanahnya supaya yang bisa hidup di sana akan kembali hidup kayak capung, kunang-kunang. Dan ini bahkan sudah dikunjungi oleh 4 menteri. Ada 4 menteri pariwisata, Bu Sri Mulyani, Menteri Bappenas, juga Menteri Desa. Ya, kami harapkan Bapak Ibu juga nanti mengunjungi karena di sini ada kuliner juga, kuliner singkong organik dan ada cooking class-nya tentunya. Gitu, ya. Silakan. Nah, Desa Wisata Taro juga mengusung konsep gastronomi karena kita terkait dengan tagline-nya yang menjaga ekologi alam. Jadi di sini kita punya Moringa Holiday, kita bisa melihat sunset di sana. Kemudian ada Taro Gastronomy Garden, outing outbound juga bisa beraktivitas di sana. Kita juga punya kebun organik sebagai sentral kedaulatan pangan Desa Taro. Kemudian ada yang terbaru itu Dukuh Cooking Class. Nah, di samping itu kita juga punya warisan seni dan budaya yang memang original ada di desa kami. Mungkin boleh saya sampaikan, Pak? Iya, karena tentunya kami dikenalnya dengan desa tua ya. Banyak keunikan, banyak tradisi yang ada di Taro. Nah ini event-event yang ada di Taro bisa dilihat dari kalender event kami. Itu ada tradisi tegan-teganan, sangat unik. Bahkan jadi bahan fotografer dan videografer saat datang di event ini. Ada mengibung, itu makan bersama, ada kincang-kincung, rasa syukur itu untuk hasil panen yang melimpah, ada begal-begalan, tegan, dan tari khas Desa Taro. Ini tari asli, tidak ada di tempat lain, hanya ada di Desa Taro dan sudah memiliki hakinya. Ya. Nah, terkait dengan kesemua itu, jadi seperti konsep Taro Sarowade, jadi semua lengkap ada di desa kami, dari semua aktivitas wisata. Jadi kami merancitnya menjadi sebuah paket wisata, Ibu Bapak. Jadi yang pertama itu ada paket Tirta Yatra. Nah, mungkin Ibu Bapak bisa perhatikan di depan, hanya dengan 300.000 per orang. Kemudian paket desa wisata, nah, mungkin bisa lihat di depan. Kemudian paket studi banding, ini sudah berjalan Ibu Bapak. Nah, kemudian berikutnya kita punya paket wisata, ada paket cycling, paket trekking and adventure, kemudian ada paket outbound. Kemudian juga untuk akomodasi kita sudah mendukung di Desa Taro dengan menggunakan konsep homestay di rumah penduduk. Iya, karena kami mengembangkan desa wisata, ini yang muncul Bapak Ibu.
kami tidak susah-susah lagi untuk membangun atau mencari souvenir. Bapak Ibu datang ke Taro sudah bisa langsung mendapatkan souvenir yang dimiliki di Desa Taro. Ini ada kopi. Nah ini, kami juga dikenalkan dengan pengrajin perak. Kami punya kampung yang sangat mirip dengan penglipuran. Itu kampungnya hampir persis, tapi kanan kirinya itu adalah pengrajin ukir perak. Bisa belajar, bisa beli di sana. Ada dulang kayu, seruling, nah berbagai macam camilan yang kami miliki. Nah ini juga kami punya galerinya khusus untuk camilan. Nah ini tiket masuknya juga tidak begitu mahal. Nah kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi. Untuk ilmu putihnya hanya 10.000, Semarati juga. Nah ini kunang-kunangnya, Jepika, dan Garuda Senomi. Nah, kita juga sudah mengimplementasikan sosial media dan internet untuk media promosi dan brandingnya Ibu Bapak. Nanti bisa dikepoin juga. Jadi kita menggunakan platform digital juga. Kemudian untuk info lebih lanjut, Ibu Bapak bisa menghubungi atau bisa mengunjungi website kami di www.desawisata.com. Kemudian itu adalah tingkat pengelolanya. Dan sebagai penutup, kami akan mempersembahkan sebuah video ya. Jadi ini hanya tampilan sekilas Ibu Bapak ya. Sudah benar-benar lengkapnya, nanti kami tunggu kedatangan Ibu Bapak di Desa kami, Desa Wisata. Nah ini adalah tarian asli buatan seniman asli dari Desa Taro. Namanya tari Naklir. Ini yang biasa dalam putih Taro. Lembu ini kami perlakukan layaknya pendeta. Nah ini pengrajin peraknya di kawasan Losmo Village. Ini seniman lokal kami yang biasa membuat parong, rangel, dan keris. Nah ini masih Semarate. Ini pengelukatan Semarate-nya. Ini yang salah satu komodasinya di rumah House dengan konsep arsitektur Bali. Ini The Fireplace Garden, taman konservasi kunang-kunang. Jadi air bersih, udara bersih itu adalah syarat kunang-kunang hidup di Go Kita Sehat Organik. Ya, terima kasih Bu Bapak. Baik, terima kasih. Pak Tiko dan Pak Suparsa, ada satu pertanyaan yang bisa dijawab dengan singkat dan jelas. Bisa tolong jelaskan dampak yang sudah dirasakan sejak Desa Wisata Taro menjadi desa wisata. Dampak apa saja? Ya, terima kasih. Kami mengembangkan desa wisata tentunya berawal dari menjaga ekosistem alam ya. Pertama itu kami kembangkan sebenarnya pengelolaan sampahnya. Nah, kami melakukan reboisasi, penanaman pohon di beberapa tempat, dan pertaniannya justru kami tingkatkan dengan membangun beberapa tempat atau depot organik yang dikenal dengan kebun organik desa. Nah, kami rangkul para petani, UMKM, ibu-ibu PKK, KWT untuk membuat produk-produk yang bisa dijual untuk dijadikan souvenir. Dan selain itu, akomodasinya kami tidak bangun lagi. Kami manfaatkan rumah-rumah yang ada di masyarakat untuk mereka tinggal. Dan itu kualitasnya juga tidak kalah dengan hotel ya Bapak Ibu ya. Nanti saya harapkan sih bisa berkunjungnya dari Taro. Ya, terima kasih Pak Jeki pertanyaannya. Mungkin Ibu Bapak, saya tambahkan sedikit bahwa Desa Taro itu kami di Bali mengusung konsep cerita karena mungkin Ibu sudah populer ya. Konsep harmonisan dengan sama dengan alam, dengan sama manusia, dengan Tuhan. Jadi di Taro itu menjadi percontohan oleh Gubernur Bali pengelola sampah berbasis sumber. Jadi dibilang di rumah tangga, konsep kita seperti tagline tadi, an eco-spiritual destination, menjaga ekologi alam untuk bangun spiritualitas. Jadi syarat alam kita bersih, manusia kita sehat, pariwisata dan desa wisata ini adalah bonusnya. Kami dapatkan bonus dengan mengelola alam ini, kebersihan lingkungan. Indikatornya adalah kemunculan kunang-kunang. Karena syarat hidup kunang-kunang itu adalah air bersih, udara bersih. Kunang-kunang hidup, ekosistem berjalan, kita sehat seperti itu. Sehingga kita merasa nyaman berkunjung ke desa Taro. Jadi kami tunggu kedatangan Bapak. Baik. Dan tentunya juga peningkatan ekonominya Eki ya. Tenaga kerja banyak terserap dari sektor pariwisata. Kami banyak DTW yang baru dan juga tentunya akomodasi, kuliner dan lain.
Nah, dampaknya sangat luar biasa. Di samping pertanian terjaga, secara ekonomi masyarakat juga meningkat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya persilakan jika ada yang bertanya. Saya silakan Bapak. Ya, terima kasih Jibli. Kebetulan kami mengenal Desa Taro dari 2019 saat terlibat di Lomba Desa Wisata Kemendes, dan tahun lalu juga sempat main di sana. Oh iya, terima kasih Bapak. Kami juga punya banyak teman di sana gitu ya. Yang mau kami tanyakan, kami tahu kalau di Desa Taro kan banyak yang terlibat ya untuk mengelola destinasi, baik komunitas maupun individu atau bahkan investor di luar. Nah, untuk paket-paket yang teman-teman susun tadi, yang teman-teman bungkus tadi, yang mau dijual tadi, ini siapa yang bertanggung jawab? Kemudian impact-nya yang secara langsung ke desa, terutama masyarakatnya seperti apa ya? Nggak hanya ke komunitas tertentu atau individu tertentu gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, Terima terima kasih kasih. Pak, pertanyaannya bagus sekali. Oke, saya coba jawab. Jadi semua paket ke produk itu adalah hasil produk UMKM yang ada di Desa Taro. Jadi kelompok wanita tani, banyak komunitas-komunitas di desa kami itu, mereka membuat kebun-kebun daripada impor organik. Olahannya itu hasilnya diolah jadi produk yang tadi. Jadi diakomodir oleh BUMDes. Jadi BUMDes kami Desa Taro itu mempunyai 4 unit desa. Ada unit olah sampah, unit desa wisata, unit simpan pinjam, yang satu apa ya? Unit desa wisata. Nah, Berarti paket wisatanya masuk yang mengelola unit desa wisata gitu ya? Iya, mungkin bisa saya tambahkan. Kalau secara kelembagaan, kami di desa wisata itu kelompoknya itu ada kelompok sadar wisata yang kami tergabung dalam unit desa wisata, itu ada di bawah BUMDes. Nah, di unit desa wisata itu ada lagi, itu kelompok-kelompok, ada yang transportasi itu namanya transport, ada yang mengkoordinir di Lembah Bidadari, di Lembu Putih, di Telur Semo, dan juga di akomodasi. Nah, itu semua tergabung dalam kelompok sadar wisata yang ada di bawah BUMDes, yang namanya unit desa wisata. Ya. Oke, bagaimana Pak Khalid? Ya. Ada lagi? Bapak Ibu, boleh saya tambah lagi dikit? Nah, itu saja. Ya, itu semua semua milik objek itu bekerja sama di bawah MOU. Nah, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita berikan aplaus buat teman-teman dari Desa Taro. Terima kasih. Kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Baik, berikutnya Jo bisa dibantu dusun kopi siram. Bapak Ibu, mohon maaf nih ada satu peserta terakhir ya sebelum kita akan lunch bersama Bapak Ibu.